nikmat dan hikmat mencontoh apa yang ada dalam cerita maulid daripada baginda Nabi besar Muhammad. Ayat ini mengatakan, Allah katakan washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Kok diem? Ini yang hadir ibu-ibu, nggak ada yang mudaan dikit. Baik, kita teruskan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Amin. Washkuru itu kalimat amr, perintah. Apa perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan washkuru, bersyukurlah. Ini perintah. Bersyukur atas apa? Washkuru ni'matullah. Bersyukur atas segala nikmat. Saya mau tanya, boleh? Yang saya tanya, diem aja, diem. Yang saya tanya, nggak jawab, diem aja. Angkat haji. Bagus kan doanya? Yang saya tanya diem aja, meneng baik. Sambil ngiler-ngiler. Yang nyender-nyender saya doain temboknya masuk surga. Ya. Jadi yang diem saja saya jawab, itu saya doain berangkat haji. Yang jawab semangat, saya doain berangkat haji. Berarti dua-duanya bagus gak? Bagus gak? Cuman bedanya sedikit. Yang gak jawab berangkat hajinya sampai Cingkareng. Ya lumayan. Hanya semangat Maulid Nabi, semangat. Cuman di sini curang ya. Saya ngomong, ibu-ibu ngunyah. Saya dari pagi, dari jam 3 di Trans, belum ngopi. Bening lagi. Boleh bertanya? Gak usah kopi, airnya mendidih, jangan terlalu manis. Jadi Allah katakan washkuru ni'matallah, bersyukurlah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Pertanyaannya, nikmat Allah ini banyak atau sedikit? Nikmat Allah banyak atau sedikit? Banyak. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah ini tidak ada satu manusia yang mampu nikmat yang diberikan oleh Allah. Nggak ada manusia. Kita kadang-kadang ngerasanya kurang aja. Nikmat hati, nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah, dia taunya kurang. Makanya Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah katakan jika kau jadi, kata Allah, Tuhan kalian, tempat kalian menyembah, tempat kalian meminta, tempat kalian bersandar, maka katakan syukuru
maka bersyukurlah atas segala nikmat tersebut. Nah, secara umum kita taunya nikmat itu ada yang namanya nikmat iman, betul? Ada yang umum lah. Ada yang mengatakan nikmat sehat, yang pertanyaan lagi, mana yang lebih besar? Nikmat iman atau nikmat sehat? Nikmat iman. Assalamualaikum. Ibu-ibu masih hidup? Awas, yang nggak jawab sampai Cengkareng. Ini doa masih berlaku. Saya tanya lagi, ada nikmat Islam dan nikmat iman. Mana yang besar? Nikmat iman, Islam. Iman atau Islam? Islam. Berarti Islam. 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 Berarti iman gak? Jadi yang benar yang mana ini? Hah? Dua-dua? Kira-kira jawaban dua-dua betul atau salah? Betul atau salah? Inilah grup dia yang jawab dia. Oke lah, kita anggap dua-duanya benar. Daripada saya nggak diundang lagi. Maklum, pengganti. Dua-dua Cengkareng nih. Kita nikmat besar, nikmat Islam besar, nikmat puri, kesehatan yang diberikan oleh Allah. Apa hubungannya dengan maulid? Apa hubungannya dengan perempuan? Laki-laki dan perempuan? Nyata. Nunggu ya? Ternyata ada yang lebih besar daripada nikmat tersebut. Kenapa ulama bikin maulid? Dari nikmat yang agung, nikmat yang besar ini, kita tahu Islam. Dari nikmat yang agung, nikmat yang besar ini, kita tahu iman. Dari nikmat yang agung, nikmat yang besar ini, kita tahu bagaimana mensyukuri kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling sehat, yang paling hebat adalah Allah Subhanahu wa taala lahirkan buat kita Sayyidina Muhammad. Allah berikan buat kita Nabi yang mulia, Nabi yang agung, baginda Nabi besar Muhammad. Makanya ulama itu bikin maulid nggak lain bukti tasyakur. Bu, mati lagi. Bu, kenapa ulama orang bilang begini? Oh, di zaman Nabi katanya nggak ada maulid. Siapa yang bilang? Itu kan orang kurang baca kitab. Ya benar. Nabi bikin maulid walaupun tata caranya puasa. Nih saya contohkan misalnya. Allah lagi mengatakan di dalam Al-Quran. Allah katakan wa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah itu mengatakan sama Nabi, wahai Muhammad, katakan sama orang yang dapat nikmat. Tadi kita sudah tahu ya, nikmat yang terbesar, nikmat yang mulia, syiar yang terbesar. Bisa ada kita tahu Islam, kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Sampai sini paham? Paham? Nah, ini pergi haji beneran. Enggak sampai Cengkareng. Yang ngantuk saya doain duitnya banyak.
Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Yang ngantuk. Saya doain duitnya banyak. Yang semangat, saya doain duitnya banyak. Bedanya tipis. Yang ngantuk banyak duit orang. Tadi nyambung ya. Nikmat yang terbesar apa? Awas Cingkareng. Nikmat yang terbesar apa? Nikmat yang terbesar apa? Lahirnya Allah katakan, sambil ngaji nggak apa-apa ya. Allah katakan, jadi ngaji itu jangan cuman ketawa aja. Nanti orang tanya, Bu, pulang ngaji bawa apa? Enggak, tadi ustadznya hahaha. Ya. Wa qul bi fadlillahi. Katakan sama orang yang dapat nikmat lagi. Allah suruh sama orang yang dapat nikmat. Wa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Allah suruh gembira. Orang kalau dapat nikmat, Allah suruh gembira. Ini Al-Quran. Kadang gembira orang nangis. Nggak harus gembira itu ngakak. Betul? Ibu ketika dapat mantu, nangis gak? Mantu saya miskin, nangis dia. Orang baru dapat mantu, kita kan nggak tahu mantu kita, tapi kita girang, nangis. Jadi falyafrahu, bergembira itu sebenarnya nggak harus tawa. Bergembira kadang-kadang sangat gembiranya, neteskan air mata. Falyafrahu, ketika orang dapat satu nikmat, saya tanya, ketika dapat nikmat, kita disuruh senang, kita disuruh gembira. Saya tanya, dikasih tahu nggak cara gembiranya sama Allah? Enggak. Di sini rumusnya. Allah nggak kasih tahu. Makanya orang memperingati kesenangan tasyukur, rasa syukur Allah Subhanahu wa taala berikan kita Nabi Muhammad, senangnya berbeda-beda dari zaman Nabi sampai sekarang. Zaman Nabi, sahabat sudah langsung ketemu Nabi. Nabi berpuasa. Ada yang sholat. Ada yang ulama mutaakhir, yang orang-orang hebat ngumpul acara seperti ini, sholawat, bacain sejarah Nabi dari awal sampai akhir. Anak-anak milenial, ini kan kolonial semua nih. Ya terserah ibu mau milenial juga boleh. Bukan ukuran, milenial, kolonial bukan ukuran. Cuman anak-anak kita sekarang adanya maulid Nabi saja tidak kenal sama Nabi Muhammad. Bayangin kalau maulid Nabi sudah tidak ada. Lihat anak sekarang, ibu tahu orang Korea? Tahu Korea? Orang Korea lewat. Orang Korea lewat, tangannya cuma begitu. Orang Korea tangannya begini. Ini jempol, telunjuk sama jempol gak ada urusan apa-apa, telunjuk sama jempol. Ketika anak milenial kita lihat orang Korea lewat, tangannya begini, nangis-nangis anak-anak kita. Cuman diginiin doang, begini. Nggak ada urusan apa-apa begini. Ibu punya jempol gak? Punya telunjuk? Apa begini? Orang Korea, anak milenial diginiin mau Korea. Giliran kita kurang nggak tahu. Kita dia nggak tahu orang Korea
cuman begini. Bu, bu, bu. Ini hidung saya. Contoh. Ini contoh. Bu, bu. Contoh. Ini hidung saya. Tarik ke atas. Ke kanan, ke kiri. Nggak bengkok. Asli. Ya. Coba ibu tarik hidung Korea yang begini. Artinya kita ini tertipu. Yang jelas orang bawa Nabi, cerita Nabi. Kenapa masalah? Allah katakan falyafrahu, senang. Bu. Kadang-kadang kita gregetan sama anak milenial ini, kadang-kadang nggak paham, nggak ngerti. Jadi harus mengerti cinta. Tasyakur itu artinya belajar bersyukur. Nggak ada orang yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur itu cuma Nabi Muhammad. Kita ini kelasnya tasyakur. Apa itu tasyakur? Ta'allum. Belajar bersyukur. Makanya nggak putus-putus kita bikin maulid, nyenengin. Supaya orang-orang ini kenal. Kenal dengan siapa? Kenal dengan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi puasa, ulama-ulama itu ada yang sholawat, di akhir kumpul, ayo kita kumpul. Kita udah mau Nabi, ayo kita baca sejarah Nabi. Maulid itu bukannya wafat, bukan mantra-mantra. Kalau kita paham bacaan maulid itu sejarah. Nabi lahirnya, keindahan Nabi. Bu, ibu kenal Hasan bin Sabit? Ini kalau saya sebutin sinetron pelakor paham nih. Nama sahabat nggak kenal. Hasan bin Sabit itu sahabat Nabi. Dulu waktu belum Islam. Ini kalau dikatakan muji-muji Nabi itu nggak ada zaman Nabi itu bohong. Kita aja dibohongin doib sohe. Betul. Di sini bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Hah? Oh, ini banyakan Jawanya. Oh, angel. Oh, Jawa. Oh, ya. Apa tadi? Hasan bin Sabit. Orang kita kan paham, ibu-ibu paham kalimat yang namanya ngebuli. Bukan kebuli. Kebuli pakai daging. Ada kebuli maulid? Ada? Oh, alhamdulillah. Bukan NU. Nasi uduk. Ada juga nasi uduk, NU, ada juga nasi. Jadi Hasan bin Sabit ini orang yang ahli pandai syair. Dia kalau syair muji orang, ibu-ibu dipuji sebulan setengah. Hebat pujiannya. Tapi kalaupun dia ngebully dengan syairnya, orang bisa mati bunuh diri. Itu Hasan bin Sabit. Hebat. Cuman hebatnya nggak kayak orang sekarang. Kalau orang saya gil wagol. Nggak lihat orang ikut ngebully, ikut ngatain. Hasan bin Sabit itu dibayar. Ya Hasan, kan orang musyrikin nggak senang sama Nabi Muhammad. Bikinlah syair yang bila Muhammad mendengarkan dia nangis-nangis, ketakutan, nggak bisa tidur. Boleh kata Hasan bin Sabit. Tapi satu syarat. Aku harus lihat. Tuh hebatnya orang dulu tuh, lihat dulu orangnya. Ada hidung nggak, ada kuping nggak. Hasan bin Sabit ini disuruh membuli Rasul. Boleh kata Hasan bin Sabit, tapi dengan syarat aku harus lihat dulu orangnya. Baik,
Nanti Muhammad lewat, kau siap-siap nih orang musyrikin, Hasan bin Sabit dibayar mahal. Subhanallah. Lewat Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad lewat, ibu, Hasan bin Sabit nganga. Tahu nganga? Katanya Betawi. Tahu nganga? Waktu Rasulullah lewat, nggak sanggup tuh. Hasan bin Sabit berkata-kata itu nggak sanggup. Terpesona. Sambung ayat gak bisa, sambung lagu bisa. Terpesona Hasan bin Sabit. Orang musyrikin, ayo Hasan keluarkan. Dia spot. Orang bikin pantun. Keluarkan syair mautmu. Hasan bin Sabit masih bingung. Sudah Nabi lewat. Ini mungkin kalau ibu-ibu biasa baca qasidah suka dibaca ini. Apa Hasan bin langsung spontan dia mengeluarkan. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubara'an min kulli aibin. Ka'annaka gad khuliqta kama tasya'u. Udah nguap ibu. Kama tasya'u. Ahsanu minka. Yang lebih bagus daripada engkau wahai Rasul. Wa ahsanu minka lantara qattu aini. Itu pujian. Yang lebih indah, lebih bagus dari engkau wahai Nabi. Aku yang seindah Nabi Muhammad. Ulama bilang itu alisnya Nabi itu kayak semut baris. Tapi kita kan semut aur-auran. Wa ahsanu minka lantara qattu aini. Indahnya engkau wahai Rasul belum pernah terlihat di mataku. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Perempuan manapun belum ada orang yang melahirkan seperti engkau. Khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka gad khuliqta kama tasya'u. Engkau ini dilahirkan sempurna ibarat mesen. Ibu tahu mesen? Ibu kalau mau mesen ukurannya itu Nabi Muhammad lahir begitu sempurna, letak-letaknya itu seakan-akan mesen sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu. Sayyidina Jabir pernah jalan sama Rasulullah di bulan purnama. Terang, bulannya indah. Sayyidina Jabir pandangin wajah Nabi, pandangin bulan. Pandangin dalam lagi wajah Nabi, pandangin bulan. Diulang lagi oleh Sayyidina Jabir. Dipandang wajah Nabi, dipandang bulan. Kata Sayyidina Jabir, aku belum pernah melihat wajah yang lebih terang, lebih indah dari bulan purnama. Makanya ibu sekali-sekali bawa suaminya jalan-jalan di bawah purnama. Lah, ajak bening lagi. Ada. Tapi percuma nggak bisa diminum lagi ceramah. Salah semua. Jadi ibu sekali-sekali ajak suaminya jalan-jalan di bulan. Lihat muka suami, lihat bulan. Liatin yang dalam muka suami. Lihat lagi suami, lihat bulan. Anak atau enak? Wah, bahaya nih. Ini para suami laporkan. Ya, ganteng ya. Walaupun tidak. Artinya indah Rasulullah. Ini bukti itu orang musyrik saja setelah itu langsung masuk Islam. Gimana kita umat? Bu, saya mau tanya. Nih jawaban harus pas. Ingat Cingkareng. Ini ditutup jam berapa? Hah? Sampai sore. Ini ngundang apa ngontrak?
Bayaran belum jelas juga. Bu, jujur ya, sebab kata Nabi, orang kalau tidak jujur, ini Nabi yang bilang bukan saya nih, kata Nabi, orang tidak jujur minimal dibangkit. Ya, jadi kalau ibu-ibu nanti di akhirat ketemu saya rada-rada angus, waktu acara IPMI apa? IPMI, berarti nggak jujur. Assalamualaikum guys, masih bertemu dengan Diang dari IW Studio TV. Yuk kita simak lagi ya. Siap ya. Ini kita di semuanya kira-kira banyak dosa banyak pahala. Ini kejujuran. Baik, saya ulangi lagi supaya yakin dosa atau pahala, jujur ya, jangan harus ngakuin. Makanya kenapa ulama itu bikin maulid syukur dengan kelahiran anak? Jelas kata Allah, jelas kata Nabi, dan aku banyak dosa ya, nggak boleh berubah ya. Jelas kata Allah, jelas kata Nabi, orang yang banyak dosa. Nggak jujur namanya. Jelas dalam Al-Quran, jelas dalam hadis Nabi, orang yang banyak dosa masuk neraka ya. Berarti kalau ikut masuk neraka, coba nih yang ngaku banyak dosa masuk surga. Saya tanya ulang. Jadi kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Banyak pahala sekarang. Kita jawab. Kata Sayyidina Umar, bilang Sayyidina Umar bukan saya nih. Bilang Sayyidina Umar. Yang bilang orang yang ngaku-ngaku banyak pahala masuk neraka. Jawab nggak jawab sama jawabannya. Dalam hati kan pasti jawab. Jadi kita kemana nih? Bingung kan? Dosa atau pahala? Kita ini semua termasuk saya. Karena guru agama itu biasanya ulun malah terlalu. Kadang-kadang cuma bisa ngomong nggak bisa ngamalin. Betul? Inilah nasib guru pengganti. Kita ini banyak dosa, tapi takut masuk. Lihat kemuliaannya. Kita kan tahu kita banyak dosa, tapi ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kita sebelum ujian. Oh, ganteng mana? Belum diterusin. Ganteng mana Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ganteng mana? Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad ketemu yang ngakui dia Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, Nabi Yusuf ini ganteng separuh. Kan riwayat tuh cerita sampai bukan motong ngiris. Kalau motong habis dari orang, keiris lagi motong apel kiris. Nah lihat gantengnya Nabi Yusuf. Kata Nabi Muhammad, gantengnya Nabi Yusuf separuh. Oh saya kalah. Nabi nggak pernah dosa. Mungkin kalau sekarang saya. Bener kan? Itu jangankan ngiris jadi. Zaman ibu-ibu yang kaya-kaya, istri-istri raja itu, dan orang awam kan di sana itu musim lapar, kan paceklik. 6 bulan, 7 bulan, 3 bulan bukan nggak ada uang mereka banyak, tapi makanan yang nggak ada. Jadi kalau ibu-ibu itu betul-betul lapar selama 3 bulan, obat kenyangnya gampang kalau Nabi Yusuf lewat, ibu lagi puasa, duit jajan belum turun, suami lewat. Ibu lagi lapar, duit nasi belum turun nih, duit dapur. Ini suami lewat. Kenyang apa lapar? Allah itu menciptakan dari persentase. Allah itu menciptakan keindahan 100%. 50% buat Nabi Muhammad. 25% punya kemana? Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? 50% Nabi Muhammad. 25% buat tinggal berapa? 25% dibagi dunia beserta isi. Oh sama. Nah saya dibagi dunia dan 25%. Berarti sebenarnya itu punya ibu nggak mandi itu faedah. Ya, irit nafas satu sama lain. Umurnya panjang. Kalau kita bolos, jadi 25% dibagi dunia beserta isinya, 50%. Dan kenapa saat itu terkenal Nabi Yusuf itu ganteng? Karena Allah buka semua 25%-nya di dunia. Nabi Muhammad itu 1%. Makanya beruntungnya kita. Nah kita yang banyak tidak ada. Apa kata Allah untuk khairu ummah ukhrijat. Kembali ngaji lagi nih, biar ketahuan udah nih. Kata Allah, kalian sebaik-baik. Ada pujian. Tadi kita banyak dong. Ada pujian dari Al-Quran. Allah mengatakan kalian ini sebaik-baik umat. Kalau kita baca individual kita masing-masing, kita masing-masing tahu aib kita. Kalau Allah bongkar, nah betul. Tapi lihat, dengan banyak dosanya kita, nih secara jujur, kira-kira pantas apa belum kita dipuji oleh Allah? Amin. Kan kita banyak dosa tadi ngaku, banyak dong. Tapi ada pujian dari Allah. Apa pujian Allah? Untuk
Kalian sebagai umat. Pertanyaannya, pantas apa belum kita ini dipuji oleh Allah? Kenapa belum? Kenapa belum? Kita banyak dong. Lantas kenapa Al-Qur'annya tidak berubah? Di akhir zaman dirubah, misal wahyu turun baru, kalian ini sebut umat karena banyak dosa. Kira-kira ayatnya berubah atau tidak? Ayatnya berubah atau tidak? Ayatnya tidak berubah, tetap kita dipuji oleh Allah sebaik-baik. Nah, kalau begitu kita cari tahu sebabnya. Kenapa nih? Kita yang banyak dosa ini tetap dipuji Allah. Ada jawaban daripada Imam Busiri. Nikmatnya. Kata Imam Busiri, Busyrolana. Saya nggak suruh jawab, itu jawab. Sudah jawab salah lagi. Imam Busiri beliau mengatakan Busyrolana ya ma'syaral Islam innalana minal inayati ruknan ghairu munhadi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi akram muslimuna akram. Kata Imam Busiri, Busyrolana, hai kalian umat Islam. Makanya kenapa ulama bikin maulid? Hai kalian umat Islam, kalian punya kabar gembira. Itu jam gak turun-turun. Kata Imam Busiri, Busyrolana ya ma'syar Islam, kalian punya kabar gembira. Kenapa ulama bersyukur sampai kelahiran Nabi kita banyak dosanya? Kita punya kabar gembira. Apa kabar gembira kita? Minal inayati ruknan ghairu munhadi. Oh, ternyata di dalam Islam kita punya fondasi. Di dalam Islam kita punya fondasi. Fondasi ini tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Orang bangun so hebat-hebatnya, saya mau tanya, hari kiamat hancur atau tidak? Di Jepang, ibu pernah ke Jepang? Sama saya juga belum pernah. Makanya kalau ibu jalan-jalan aja. Siapa yang mau ngajak saya? Mana Kak Yuli? Ayo Kak Yuli, Kak Muhammad diajak. Kan Kak diajak. Anak tadi dia minta hidung saya di ujung. Oh iya, di Jepang kan ada so hebat-hebat yang mereka bangun. Hari kiamat hancur atau tidak? Allah katakan dalam Al-Quran, wal jibala arsal, bahkan gunung yang begitu kuat hari kiamat akan berterbangan seperti kapas dihancurkan oleh Allah. Laut yang begitu lebar, begitu luas, begitu dalam, hari kiamat dibalikkan sama Allah, kering, hancur. Semua, bahkan itu debunya dunia hancur. Punya kabar gembira, fondasinya tidak akan pernah hancur. Apa fondasi? Fondasi ini lama Allah dan taat. Fondasi ini ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan buat kita mendaami yang litaatihi, mengajak kita taat kepada Allah, sujud kepada Allah, cinta kepada Allah, yakin kepada Allah, sayang kepada Allah. Bahkan litaatihi, ya kita juga mengikuti
seorang dai. Nah, siapa dai? Beliau semulia-mulia Nabi, sehebat-hebat Nabi, pimpinan dunia dan akhirat, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Baru kita dapat gelar akramal umat. Yang Allah puji tadi sebaik-baik umat, baru kita dapat gelar sebaik-baik umat. Jadi kita dapat gelar sebaik-baik umat bukan gara-gara sedekah kita, jangan sombong sedekah. Bukan gara-gara sholat kita 2000 rakaat. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai sebelum zaman Nabi Muhammad, yang lebih sedekah dari kita lebih banyak. Yang lebih sujud daripada kita lebih banyak. Tapi apa mereka dapat gelar sebaik-baik umat? Mereka tidak dapat gelar sebaik-baik umat. Yang dapat gelar adalah sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Nah, kenapa kita mendapat gelar sebaik-baik umat? Karena Allah berikan sebaik-baik umat. Dan Nabi besar Muhammad. Makanya mau dia perempuan, mau dia laki-laki harus mengikuti Nabi. Ini orang kalau dibilang suruh ngikutin Nabi, langsung ngomongnya begitu. Itu kan Nabi. Perempuan ujungnya enggak pakai tangan lagi kalau julid ke tempat bibir. Ya kan? Itu kan Nabi. Wajar Nabi hebat, wajar Nabi suci, wajar Nabi bersih, wajar Nabi ibadah. Itu orang yang ngomong begitu mau masuk surga dan mau ibadah, mau maksiat, yang penting mati masuk. Lihat Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ini termasuk kita? Allah katakan wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Tidak kami utus seorang nabi, utusan bukan cuma kita pandang dengar sejarah. Bacain maulid di mana-mana, pandai kita baca, sholawatnya pandai. Cuman pandai baca. Tapi kata Allah illa liyuta. Tidak kami utus seorang nabi bukan cuma pandai kita baca sejarahnya, tapi pandai mencontoh. Seujung kukunya ibadah kita tidak akan pernah sama. Tapi kita umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk mengikuti, mencontoh baginda Nabi besar Muhammad. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan. Sini Betawi kan. Biasanya kalau penutupan majelis itu baca doa ya, habis majelis, habis belajar doanya. Nah, ya, biasanya ada juga yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Sulaiman. Itu dia mengajarkan ya Rabbana taqabbal minna wa annana ya segitulah. Biasanya tapi pakai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun itu ayat. Nah, kata beliau fal khair kulluhu fil ittiba. Saya mau tanya, ibu pengen enggak sukses di dunia? Di kita IPMI, pengusaha. Pengen enggak sukses di dunia? Pengen enggak sukses di dunia? Pasti juga pengen sukses di. Makanya dalilnya satu. Fal khair kulluhu fil ittiba wa syarr kulluhu fil ibtida. Makanya kata Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Husain bin orang pengen sukses dunia dan akhirat, pengen bagus dunia dan akhirat, pengen hebat dunia dan akhirat, ittiba Sayyidina Muhammad harus dengan mencontoh baginda Nabi besar Muhammad, baru bisa sukses. Orang ada yang sukses di dunia tapi belum tentu sukses di akhirat. Kalau IPMI enggak mau ngikutin Nabi. Hebat di dunia tapi tidak akan menjadi hebat di akhirat. Kita pengen hebat di dunia, hebat di doa yang sering kita baca karena memang itu doa yang hafal. Akhirat
Itu rumusnya ada di dalam surah Muhammad ayat 2. Ini rumus langsung. Termasuk nanti kenapa kita tanyakan dosa itu banyak atau sedikit. Ini semua kembalinya ke habis apa? Lalu lama jam di sini. Terakhir boleh ayat? Boleh. Surah Muhammad ayat 2. Silakan baca. Allah katakan walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima unzila ala Muhammad haqqun rabbihim kafaratan sayyi'atin. Ini 3 syarat. Orang itu mendapatkan kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Buat semuanya khususnya buat umumnya. Yang pertama, yang pertama Allah katakan yang pertama adalah di Allah katakan yang pertama adalah Nabi katakan titik putih, tas putih di titik. Nabi bilang sakit iman bisa memasukkan orang ke surga. Jadi modal iman bisa nggak langsung masuk surga? Berubah gampang berubah langsung. Ini contoh. Sebentar lagi kita 4 bulan lagi, 5 bulan lagi kita Ramadan. Mudah-mudahan ada yang mau sekarang. Ini benar contoh. Kan syiar di mana-mana bulan Ramadan itu bikin sholat tarawih berjamaah. Harus jelas kali ini. Dan di mana-mana itu ada yang namanya syiar sholat tarawih, betul? Di rumah, majelis taklim semua kalau bulan Ramadan bikin buka bersama tarawih, buka bersama tarawih berjamaah. Nah biasanya di dalam sholat tarawih ada laki-laki sama perempuan. Ya. Biasa ada nggak pembatas? Ada nggak pembatas? Apa di sini nama pembatas? Satir, hijab, ordek. Nah, itu pembatas lah antara laki-laki dan biasanya warnanya. Betul kan? Nah ibu, pembatas ini bukan ramai di musola majelis taklim luar tempat. Betul kan? Pembatas ini di warteg banyak. Piring bunyi, kaki nggak kelihatan. Betul? Betul? Nah, yang saya mau tanya, yang makan siang hari kita nggak bilang orang sakit, walau head datang bulan, datang matahari kita nggak tanya. Ini orang sehat, maka di antara puding-puding hijau. Yang makan ini agamanya, Tuhannya, nabinya, lagi makan siang hari bulan Ramadan beriman. Makan yang agamanya, Tuhannya, nabinya, makan siang hari bulan Ramadan beriman. Pertanyaan kedua, nggak bisa jawab, saya ulang. Ada orang baru masuk Islam, belum bisa sholat sudah syahadat, tapi belum bisa sholat, nggak puasa. Agamanya apa? Tuhannya, nabinya, beriman dia. Terus apa bedanya yang tadi? Betul kan? Dia agamanya, Tuhannya. Jadi orang Islam itu, orang Islam nggak cukup dengan modal iman langsung masuk
Kan begitu. Banyak nggak orang Islam yang nggak puasa? Banyak nggak orang Islam yang nggak sholat? Terus masuk surga? Dalam Islam, di rumus dalam Islam, orang yang taat, orang yang maksiat masuk surga. Islam hebatnya, orang yang taat, orang yang maksiat masuk. Bedanya yang taat langsung, yang maksiat transit. Loh, bener kan? Yang taat langsung, yang maksiat transit. Ibu mau langsung atau transit? Transit. Transit.